Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goprak. Benar-benar teknologi itu yang kita gunakan yang bermanfaat, bukan hanya sekedar tahu handphone, cuma sekedar game-game biasa saja, ya. Paham ya? Nah, sebelum lanjut untuk pemanasan ya anak-anak, kita ice breaking dulu. Mau? Ice breaking ini, ya perintahnya dari sana. Begitu ibu bilang A, ya, anak-anak nanti posisinya berdiri. Ibu bilang A, tangan, oke. Kemudian ibu bilang down, anak-anak duduk setengah seperti ini, tapi tangannya di tiga. Tahu? Coba berdiri dulu.
ulangi 2 kali ya. Yang panah ke atas itu artinya up. Paham? Yang ke bawah namanya down. Kalau dari tadi gerakannya seperti apa? Ya, setengah. Ya. Saya. Oke, siap? Konsentrasi. Up, down. Up, down. Up, down. Up, down. Down, down. Up. Down, down. Up. 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 Down. Down. Up. Down. Up. Up. Down. Up. Down. Oke, pertanyaan dua. Kalau udah fokus ya, salah ya. Salah instruksi, salah ya dikerjakan. Makanya ibu harus fokus ya. Nah, tadi ya. Anak-anak lihat kan tadi ada apa yang anak-anak ibu lihat dari situ? Ada tanda panah kan? Ya kan? Nah, secara tidak langsung ya sebenarnya anak itu sudah belajar pola ya atau kode. Secara tidak langsung tadi skripsi kita tadi ya, permainan game kita tadi. Nah, bisa nantinya ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya, tentang coding ya. Dasarnya coding yaitu tentang berpikir komputasional. Ya, penasaran? Penasaran. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya, anak-anak harus tahu dulu ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu untuk apa saja ya. Jadi anak-anak harus paham. Jadi jangan cuma menerima materi tapi tujuannya tidak tahu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya, lihat di sana. Melalui diskusi, peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan kemudian peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan tepat. Ya, bisa dipahami tujuannya? Bisa. Tapi masih penasaran ya? Berpikir komputasional itu apa? Ya kan? Masih. Nanti ibu sengaja dibuat penasaran biar anak-anak ibu semakin. Oke? Kembali ke depan. Nah, sekarang siapa yang tahu gambar di depan itu gambar apa? Kemudian apa lagi? Besar. Kemudian setelah itu kopi. Kenal semua, tahu semua. Ya, anak zaman sekarang tidak mungkin tidak tahu ya tentang aplikasi-aplikasi yang ada di depan sini, ya kan? Nah, tapi coba ditanya. Untuk aplikasi-aplikasi yang di depan sini kira-kira bagaimana cara bekerjanya? Cara menjalankannya itu bagaimana? Kalau anak ibu nih, misal kan hobi TikTokan, ya kan? Nah, pengen buka TikTok itu syarat utama itu harus punya apa dulu? Punya data. Data. Sebelum data apa? Iya, aplikasi. Kalau ininya apa namanya? Alatnya itu yang kami pegang handphone. Ada data, ada aplikasi. Kalau udah pakai handphonenya, ya gimana mau buka aplikasinya? Benar tidak? Nah, jadi kita menjalankan aplikasi
Kemudian ya, dia mengambil misalnya ya, anak ibu di rumah anak ibu itu apakah pasti ada perabotan itu lengkap komplit? Hah? Pasti. Yuda? Ya belum pasti. Belum semua yang dalam rumah itu belum pasti lengkap. Pasti ada kekurangan ya. Nah tadi anak ibu ngomong selain laptop ada jaringan apa sinyal ya tadi ya. Nah selain itu juga ada yang namanya server. Tahu server? Tidak. Kalau server ya, server itu bahasanya yang lebih mudah dipahami anak-anak, ibu anggapkan saja sebagai gudang besar ya. Jadi kalau di rumah anak ibu misal mau cari perabotan atau perlengkapan yang tidak ada di rumah, anak ibu bisa cari di gudang besar itu. Ya, jadi server itu adalah gudang besar, ini istilahnya ya. Ya, jadi laptop atau handphone kamu itu sebagai rumah, ya, yang punya perabotan tapi tidak lengkap. Yang lengkap ada di gudang besar, namanya server. Oke, paham di sini? Nah, jaringan atau sinyal itu bisa kita ibaratkan adalah sebuah jalan raya ya, jalan raya. Jadi ibaratnya seperti ini, rumah anak ibu ya, kemudian mau ke gudang. Ini kan cara perjalanan aplikasi tadi ya, jarak antara rumah anak ibu dan mau ke gudang ya. Di rumah ini tadi anak ibu mau mencari aplikasi namanya TikTok misal ya, dia harus butuh apa? Butuh jalan-jalan tadi sebagai jaringan. Kalau jalanannya macet bagaimana? Jaringannya macet, makanya loading lambat, ya kan? Kalau jalannya macet, jaringannya macet, ibarat jalanan macet. Kalau jalanannya macet, bagaimana barang itu akan cepat nyampai? Setidaknya barang itu menjadi lambat juga kalau loading, ya dah? Benar dah? Nah, jadi rumah, jalan raya, dan gudang, ya kan? Itu tadi handphone, jaringan, server. Paham di sini? Nah, jadi kalau jalan raya macet, maka dia akan loading. Kalau loading, sinyalnya lemah tadi ya, barangnya akan lambat sampai. Sama seperti anak ibu mau mencari misalnya di Chrome atau aplikasi yang lain di mana saja itu ya, di aplikasi Play Store ya kan. Kalau sinyalnya anak ibu lelet, maka dia lama. Makanya dan sudah ini pernah kalau jaringannya lelet ya. Kalau di jalan raya yang tadi macet seperti itu keadaannya, kita ibaratkan sebagai jaringan tadi. Download cuman ini saja lama 1 jam itu ya, kita ibaratkan sebagai jalan raya yang macet tadi, jaringan tadi. Nah begitu kalau jaringannya lancar kita cari ya. Nah anak-anak ibu, makanya kalau di rumah tadi tidak ada, dia mencari di server kan, di server tadi ketemulah aplikasi TikTok tadi, baru dapat ya dari gudang tadi, dari server lalu dikembalikan ke kita. Makanya kita bisa menikmati TikTok itu tadi di layar handphone kalian, ya kan? Jadi aplikasi-aplikasi yang anak-anak lihat tadi itu siapa yang buat? Manusia. Nah, kebayang nggak anak-anak? Coba bayangkan kalau anak-anak ibu ini membuat sebuah aplikasi. Coba aplikasi pertama dulu apa? TikTok ini kan belum ya dulu. Pertama dulu cuma apa yang heboh-hebohnya, ada BBM, ya, apalagi lu?
WhatsApp ya, terus beruntun. Ada Facebook, terus ada apa lagi? Instagram, ya kan? Kemudian nambah lagi apa? TikTok, tambah lagi game apa? Yang sering dimainkan? Nah, kan banyak model-model game itu saja banyak ya. Itu yang menciptakan adalah manusia. Anak-anak ibu kan sebagai manusia juga kan, bisa anak ibu itu menciptakan. Coba bayangkan kalau anak-anak ibu bisa menciptakan sebuah aplikasi, pasti luar biasa ya kan? Iya. Mau Yuda buat aplikasi itu? Ya nantinya kalau punya niat, punya tekad ya, dari hal-hal seperti inilah kalian itu belajar. Kemudian motivasi diri kalian untuk bisa. Oh iya, orang kok bisa ya menemukan alat ini? Bagaimana cara digali? Ya, dipelajari lebih dalam. Ini memang sepertinya sepele ya, melihat apa namanya aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, lihat anak-anak sekarang sebagai stimulus ya, coba anak-anak di sana bayangkan kamu harus menyiapkan bekal makan sendiri. Bagaimana langkahnya? Tahu bekal kan? Bekal makanan? Tahu. Siapa yang sering bawa bekal makanan? Ayo, hampir semua ya bawa bekal makanan. Jadi jarang jajan, enak punya ditabung ya. Nah, bagaimana anak-anak menyiapkan bekal makanan? Disiapkan orang tuanya atau nyiapkan sendiri? Disiapkan sendiri. Ada disiapkan orang tua, ada yang disiapkan sendiri. Yang menyiapkan sendiri, yang mana menyiapkannya? Nah, bagaimana langkahnya? Masukkan nasi, digoreng-goreng dulu. Aku masukkan dulu nasinya ke ini. Nah, dia apa hal pertama yang akan anak-anak lakukan untuk memecahkan permasalahannya ya? Permasalahannya adalah menyiapkan bekal makan ya. Jadi apakah ada bagian-bagian kecil yang bisa kita fokuskan terlebih dahulu? Ada bagian-bagian kecil yang bisa kita fokuskan terlebih dahulu. Ngerti maksudnya? Tidak paham ya? Tidak ngerti? Pecah-pecah, macam mana sih Bu? Dibagi bagian kecil ya kan? Nah, supaya anak-anak lebih paham ya, sebagai pemancing saja sebenarnya ya, membuat penasaran. Nah, silakan nanti anak-anak pahami video ini yang Ibu setel ya. Yang perlu dicatat silakan dicatat, oke? Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks
Seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu percakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak ditemukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom. Oke, tadi sudah didengarkan ya video pembelajarannya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Nah ya. Nah, ini tadi video tadi menyangkut dengan soal yang tadi, yang masalah bawa bekal tadi kan ya. Bagaimana dia bisa membagi ke
yang lebih kecil-kecil tadi, yang penasaran anak-anak tadi. Nah, itu penjelasannya tadi. Ya, dia berpikir secara komputasional, ya. Dia menggunakan landasan atau 4 prinsip berpikir komputasional tadi, ya. Menggunakan apa? Komposisi, Kemudian pola, atraksi, algoritma. Yang dia dibagi tadi, masalahnya yang kompleks dibagi menjadi bagian-bagian kecil tadi, itu yang dimaksud dengan dekomposisi. Ya. Nah, ibu lihat anak-anak itu kan sering ini ya, bawa bekal itu bawa roti tawar, ada yang lihat ya. Itu sepertinya dia setiap hari sarapan roti tawar, ya. Tahu roti tawar? Tahu. Kira-kira kalau kita mau makan roti tawar itu bagaimana? Diberi sandal. Terus? Pernah makan roti tawar? Nah, Ya. Nah, jadi kalau kita mau menentukan, misal kita tentukan dulu masalahnya ya. Masalahnya, saya ingin membuat roti isi sendiri tanpa bantuan orang tua. Misalnya, masalahnya itu ya, kamu buat bekalnya yaitu roti tawar, tapi tidak dibantu oleh orang tua kamu sendiri ya. Jadi kamu ketemu masalahnya, yaitu kamu ingin membuat roti isi sendiri, ya. Nah, untuk langkah-langkah berpikir secara komputasionalnya ya di sana ya, sebagai dekomposisi itu yang bagaimana ya, yang anak-anak sebutkan tadi, dia dari masalahnya tadi sudah ketemu masalahnya, yaitu anak-anak membuat roti isi sendiri ya. Kemudian masalah itu anak bagi-bagi menjadi lebih kecil lagi permasalahannya, yaitu pertama apa langkah-langkahnya untuk membuat roti isi tadi. Ambil roti tawarnya, ya kan? Kemudian apa? ambil selai. Terus Oleh selai. bungkus. Nah, itu kalau anak-anak mau membuka roti tawar itu di bagian dekomposisi ya. Dia membagi menjadi lebih bagian-bagian lebih kecil lagi masalahnya anak-anak ini ya. Kemudian pola ya. Polanya itu di bagian yang seperti apa? Anak-anak kan secara tidak langsung yang suka membawa bekal itu kan anak-anak lakukan setiap hari, ya kan? Secara tidak langsung anak-anak itu secara tidak sadar sebenarnya anak-anak itu sudah membentuk pola kebiasaan, ya. Setiap kapan anak-anak buat kuenya, buat rotinya, roti isinya setiap hari. Nah, makanya ketemu polanya itu dilakukan tiap pagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian di atraksi ya. Kalau atraksi itu kita itu berpikir secara komputasional itu fokus saja dengan masalah yang ada ya. Masalah yang lebih penting. Jangan menyebarluaskan masalah itu. Kita di atraksinya fokus pada aktivitas membuatnya. Jangan bercerita tentang pagi harinya. Permasalahannya kan buat kue roti tawar tadi kan. Ya itu saja fokusnya. Itu namanya atraksinya. Jangan kita menceritakan pagi hari, semuanya diceritakan semua bukan, tapi kita fokus ke kue. Permasalahan utamanya itu apa? Oke? Nah, kemudian kalau algoritma itu biasanya buat langkah-langkah. Langkah-langkah itu bentuknya simbol. Tadi kan ada yang kita pernah speaking, simbol apa yang kamu lihat di sana? Ada simbol panah, ya kan? Nah, biasanya dibuat di dalam bentuk panah-panah ya atau kotak ya. Itu kalau dalam bentuk algoritma. Nah, itu tadi ya. Dalam berpikir secara komputasional itu ada 4 landasan atau 4 prinsip tadi ya. Secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sudah kita lakukan ya, benar ya. Tapi kita tidak tahu. Oh iya bu, memang itulah gawe kami bu. Nah, oh itu pola, namanya pola itu. Oh
tidak sadar ya, pembelajaran seperti ini sebenarnya sudah kita jalankan di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, anak-anak, supaya lebih dalam ya, lebih paham lagi materinya, anak-anak nanti ibu kasih tugas ya, tugasnya berdiskusi. Karena kita cuma 2 kelompok ya, jadi ya cukup 2 saja kelompoknya ya. Jadi yang kelompok 1, kelompok 2 ya. Nah, nanti ini boleh ada oke. Ya, dengarkan untuk introduksi bahan diskusinya ya. Untuk yang pertama ya, ini kan ada perintahnya di sini. Pilihlah kartu yang diberikan oleh gurumu, tempelkan mana kartu temukan pola untuk membuat mie goreng yang lezat. Nah, polanya, urutannya, langkah-langkahnya ya, seperti yang sudah kita bahas tadi ya tentang berpikir komputasional. Kamu terapkan di sini. Nanti kamu tempel urutannya harus benar. Ya, diskusikan dengan kelompok. Membuat mie goreng. Oke. Nah, kemudian ada lembar kedua yang untuk diskusi juga ya. Ini hanya langkah-langkah, tapi di sini anak ibu tinggalkan garis saja, menjodohkan ya mana yang tepat. Langkah ke 1 yang mana kira-kira ya, kalian hubungkan garisnya. Paham? Paham. Nanti kalau sudah paham ya dengan perintah ini, kalian kerjakan. Kemudian dari mengerjakan ini nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan. Presentasikannya nanti tidak harus sama, ini kan ada 2 tugas. Jadi salah satu pilih. Misal kalau kelompok 1 sudah yang ditempel, berarti kelompok 2 yang menjodohkan untuk maju ke depan. Oke, paham? Paham. Ya, ini untuk tugas yang pertama. Ya. Ya, ini untuk tugas ya. Silakan bekerjasama ya. Silakan diskusikan. Kelompok sini ada lem? Bawa. Bawa semua ya. Oke. Terserah mau yang mana duluan ya. Yang penting kamu mengerjakan. Kelompoknya yang mana? Satu-satu dulu yang dibahas. Ya, enak. Ya. Kalau salah ya. Kalau masih ragu, dimensi dulu ini sudah terus. Bila perlu ditulis juga urutannya. Ini 1, bawahnya 2, 3 ya. Karena kalau orang yang melihat pertama dia ada bakalan tahu tuh urutannya berapa. Ya.
Selesai? Nah, gimana? Sudah semua? Siap untuk presentasi? Kelompok 2? Siap semua ya? Oke, siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? 1. Ya, silakan. Kelompok 1 dulu maju depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kami dari Mempresentasikan. kelompok 1 akan mempresentasikan bagaimana memasak kopi yang lezat. Dengarkan kelompoknya. 1. Buka kemasan kopi, lalu pisahkan bubuk beserta garamnya. 2. Tuangkan air panas secukupnya. 3. Tutup rapat kemasan lalu tunggu diamkan selama 3 menit. 4. Masukkan bumbu dan minyaknya. 5. Aduk hingga bumbu tercampur merata. 6. Tambahkan bakso sebagai topping. 7. Sajikan dan kopi siap dinikmati. Oke. Ada kelompok 2 mau menanggapi? Mau. Silakan jawab. Siapa? Ayo, Yuda, tanggapi. Kira-kira bagaimana dengan hasil diskusinya kelompok 1? Ada yang salah. Ada yang salah. Yang bagian mana? Bagian 3. Bagian 3. Harusnya Masukkan bumbu dan minyaknya. punya kelompok 1. Untuk membuat kemasan lalu tunggu diamkan selama 3 menit. Coba ulangi. Yang pertama tadi apa? Buka kemasan kopi lalu pisahkan bumbu beserta garamnya. Oke. Tuangkan air panas secukupnya. Tutup rapat kemasan lalu tunggu diamkan selama 3 menit. Ya, terus. Masukkan bumbu dan minyaknya. Ya. Masukkan bumbu bercampur merata. Siapkan bakso sebagai topping. Sajikan dan kopi siap dinikmati. Yang benar kelompok 1. Nah ya. Jadi, nah tadi hasil diskusinya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk nomor 1. Oke. Selanjutnya nomor 2 ya. Agak ke sini dikit. Jangan pinggirnya. Maju lagi, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bagaimana membuat mie goreng yang lezat. Langkah pertama, buka kemasan kopi lalu pisahkan bumbu beserta garpunya. Langkah kedua, tuangkan air panas secukupnya. Langkah ketiga, masukkan bumbu dan minyaknya. Langkah keempat, aduk hingga bumbu tercampur merata. Langkah kelima, tutup rapat kemasan lalu tunggu atau diamkan selama 3 menit. Langkah keenam, tambahkan bakso sebagai topping. Langkah ketujuh, sajikan dan kopi siap dinikmati. Bagaimana dari kelompok 1? Ada tanggapan? Apa? Silakan. Nomor 3 apa? Salah. Nomor 3-nya tadi apa? Masukkan bumbu dan minyaknya. Seharusnya ya, langkah-langkahnya salah ya. Jadi kalau langkah-langkah dalam berpikir komputasional ini salah langkah, terutama membuat mie itu nanti rasanya bisa berbeda ya. Jadi satu langkah saja bisa menentukan rasa, bisa menentukan bagaimana mutunya dari produk yang dibuat oleh anak-anak ya. Jadi itu langkahnya tadi sudah tahu ya kesalahannya. Seharusnya apa dulu? Dilompatkan tadi kan ya. Nah, tidak apa-apa namanya belajar. Tapi bisa dipahami. Oke. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Hebat. Silakan dulu. Ya. Jadi itu ya. Apa namanya? Kalau membuat sesuatu tidak sesuai dengan langkah-langkahnya, itu pastinya akan berubah rasanya ya. Atau kalau kamu dalam masalah mie punya kelompok 2 tadi, nomor 3-nya apa tadi? 3-nya masukkan bumbu dan minyaknya. Kelompok 1 tutup rapat kemasan lalu tunggu diamkan selama 3 menit. ya, memang kalau menurut informasi yang didapat ya, kalau bumbu itu dimasukkan ke dalam air mendidih itu memang kurang baik katanya ya. Makanya benar tadi langkah-langkah dari kelompok 1 kawannya, setelah disiram air panas ya ditutup dulu. Begitu sudah 3 menit baru dibuka dikasih bumbu ya. Kalau rombongan punya kelompok 2, kelompoknya Yuda, itu bumbunya langsung dimasuk baru disiram ya kan. Yang benar itu adalah langkah dari kelompok 1 ya. Jadi bisa dipahami ya. Oke, sudah ya. Kita sudah presentasi masing-masing anak-anak ibu ya. Nah, untuk diketahui ya, dari hasil praktek tadi secara tidak langsung sebenarnya anak-anak itu sudah berpikir secara komputasional ya. Anak-anak ibu ini sudah menjalankan 4 prinsip tadi, 4 landasan. Dekomposisinya,
sistematis seperti komputer. Jadi anak-anak itu secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari, walaupun anak-anak tidak tahu kalau itu adalah menjalankan pembelajaran ya, yang disebut dengan pembelajaran yang berpikir secara komputasional ya. Ini merupakan suatu pembelajaran coding sebenarnya. Sudah paham? Ternyata Bu, sudah ini biasa kan mengerjakannya ya. Ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya anak-anak kan sudah menjalankan dan sudah melaksanakan ya secara langsung, cuma tidak tahu kalau ini prosesnya yang disebut dengan apa tadi? Berpikir secara komputasional tadi ya. Bahkan 4 landasan atau cirinya tadi, 4 langkah itu sudah anak-anak kerjakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan belajar tadi ya, dan belajar berpikir secara komputasional, berpikir komputasional ini sebenarnya anak-anak ya kita ini yaitu belajar menjadi pemimpin komputer. Kenapa? Karena kita kan yang menginstruksikan, benar tak? Nah, secara tidak langsung ya itu tadi anak-anak menjadi pemimpin komputer, memberi perintah dengan cerdas. Paham ya? Sudah paham? Oke, kalau tadi sudah berdiskusi, sudah belajar berkelompok, sekarang ada penilaian ya. Ini evaluasi untuk anak-anak sendiri ya. Ibu cuma pengen melihat sebatas apa pemahaman yang anak-anak itu dapat pada pembelajaran ya. Untuk yang kelompoknya ditaruh dulu. Yang ini tugas pribadi ya, bukan berkelompok. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Jangan lupa biodatanya diisi. Sudah?
Udah? Mati lagi ya. Biar waktu. Biar datanya jangan lupa, anak. Kalau lupa, boleh dibuka buku catatannya ya. Ulang-ulang latihan. Sudah. Udah ya. 1 menit lagi. Siti nangis. Oh, maaf. Kalau lupa boleh dibuka catatannya.
Ya, berdiri dulu. Tepuk semangat. Ulang sekali, tepuk semangat. Nah, sekarang tadi sudah belajar kita ya, diskusi sudah, latihan sudah ya. Nah, tadi apa yang sudah kita pelajari? Kita belajar tentang berpikir komputasional. Apakah prinsip berpikir komputasional ini penting untuk kita pahami? Mengapa penting? Karena perlu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang lain? Yang lain? Membantu kita menyelesaikan masalah ya dengan cara Berpikir terstruktur dan efisien. Kemudian membuat pekerjaan sehari-hari jadi lebih mudah dan cepat dilakukan. Yang terakhir apa? Menjadi bekal untuk belajar coding dan teknologi. Nah itu ya hasil materi yang kita pelajari hari ini, itu manfaatnya ya kita pribadi dan kehidupan sehari-hari anak juga ya. Nah ini ya anak, ada tugas di rumah ini tetap berkelompok ya, nanti dikerjakan, tapi kita bahasnya ini pada minggu depan ya. Minggu depan pertemuan berarti pelajaran apa lagi ya? Oke. Silakan di depan. Oke. Jadi anak-anak, materi hari ini sudah selesai ya. Jadi sebelum istirahat, Ibu ucapkan selamat istirahat dan selamat belajar. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, minggu depan kita koreksi bersama. Kita tutup pelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selamat istirahat anak-anak dan Ibu akhiri wassalamu